Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum bi nafsi bittaqwa tazawwud takun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sallallahu alaihi. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat-Nya yang sungguh banyak kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir di musala yang sangat mulia ini dalam agenda yang sangat luar biasa, yaitu memperingati kelahiran manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kegiatan yang kita laksanakan ini dinilai pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai ibadah, dinilai dengan pahala yang banyak nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini juga dinilai sebagai bukti rasa cinta kita, sebagai rasa sayang kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap Bapak, Ibu, mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatul uzma, perlindungan, pertolongan dari beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, sama-sama kita hormati, kita muliakan tentunya orang tua kita, ya mama, kiai, itu nanti kita hormati. Kemudian seterusnya kita hormati kepada memandang wadatu ya. Jadi memang ada seketik yang menyampaikan di situ kemanakan bawana itu. Iya bu. Selawat oleh salah satu memang sama bawana ya wadatu ya. Awak tanah sama kerajaan. Kemudian selanjutnya yang kami hormati tentunya tuanku ya, mama, kemudian ibu-ibu, mama, Yuni, umumnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sehat saudanya? Alhamdulillah. Baik Ibu, kalau masalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak yang lain bagi yang pertama bagi ibu-ibu. Karena apa? Karena sebulan ini ada banyak kegiatan peringatan Maulid Nabi, mulai dari Masaji, mulai dari itu sampai ke Suro, sampai ke Musala, bahkan sampai juga ke rumah, ya, mengadakan peringatan Maulid. Kan lain tahu mama ibu bilo Nabi lain ya, lain tahu kan? Lain, ya. Tapi untuk menjadi kesan yang sangat menjadi perhatian kita bapak-bapak ibu adalah ingin sebelum Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, ya, itu
ada peristiwa yang sangat menyedihkan banget. Kalau seandainya ada ibu-ibu ama-ama melahirkan anak, apalagi anak manusia, ada ragunya di zaman itu memang. Ada ragunya di zaman itu. Bahkan anak manusia itu, dah ubahnya mau dilarang, dan bisa dipajuabalikan, dan bisa dibuat gia-gia. Itu zamannya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Rasul pun, keadaan wanita begitu itu. Bahkan pernah disampaikan ya, Umar bin Khattab, ketika Umar ala masuk Islam, ala menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, pernah suatu ketika beliau menangis, sari menangis, menangis isa main dia kan ayam matu. Katanya sahabat yang lain, Umar, mengapa kamu di kawana menangis kau? Jadi menangis laki-laki pada go, gak bangga, bagus, ya. Tapi boleh menangis. Ditanya dari sahabat, apa mana watangi wahai Umar? Kata Umar, ambo karena dulu masuk jahiliyah dulu. Sebelum bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadiannya itu wahai Umar, kata Umar yang kata dulu tuh, ketika ambo jahiliyah, ya. Ambo pernah menikah, sebulan menikah ambo pai wantau ke Syam lain katanya, padagang ke Syam dan istri ambo tinggal di Makkah. Saya tuh begitu ambo wantau, anto pun ternyata lamo, barang lamonya hampir tahun lebih pulang. Begitu balik pulang, sampai di halaman rumah ala taga anak laki-laki seorang mah. Barang umurnya lebih kurang 3 tahun. Kalau ada tuh, lah kancang lagi dong, mak. Lalu kata-katanya dong, mak. Lah pandai mengeksik, santian. Gak ada ngati Umar. Makanya kok gak ada? Karena dapet anak laki-laki. Bininya pun mengeksik kepada anak ketek tadi itu. Nah, ayah pulang tua. Kalau diawat di kampung semua itu, ada ayah lamor pulang tahu pulang kan mau dagang. Nah, ayah pulang kaca ayah apa? Kamu itu. Ternyata pun anak tadi itu mau dituju. Ayah tuh mah itu ayah awak mah. Kaca ayah tadi itu dipaci tangannya. Umar pun gak ada ngertinya. Didukung langsung anakku dibawa ke dalam rumah. Gak ada ngertinya. Udah dagang tiga anak ayah laki-laki wah. Gak ada ngerti ayah bisa kalau bela ayah terus suka kau tenju. Yo zaman itu mah. Pada hukum gak mana yo. Baca katanya gak mana yo. Dadi laki-laki wago mana zaman itu. Anak laki-laki wago mana. Bahkan sampai bagi adonan lain dapat anak laki-laki. Basukurannya. Baca lo basukurannya yo Nabi untuk 30 rumah. Bayangkan untuk yang lagi 30 rumah. Bapak untuk si rumah. Aku tuh kalau ini gua paling ada untuk gua 30 juta tuh lah ada untuk 30 ekor didapet karena apa? Karena lo dapet anak laki lah itu sebagai yang lain. Tapi Umar zaman itu gak ada ngertinya dia dapet anak laki-laki dia tak untung sayang mama. Kamano aja bawa anak tadi lo. Gak bau. Akhirnya karena anakku dibawa ke mana-mana, anakku mohon maaf ibu-ibu pelayaran jawab. Anakku sasak pipis. Ya pipis nak. Yuk dituntun anakku untuk pipis. Tanya toh, yang tadinya wajah Umar begitu ceria, gembira, berada hati, langsung berubah hitam kalem, merah padam. Mana itu? Ternyata anaknya sangko laki-laki, itu anaknya padusi. Kiranya istrinya sayang kepada anak tadi kau begitu lagi anak padusi, nah apunya bunuhnya dong. Didandankan anakku model dandanan laki-laki, dia nakir baju laki-laki, dia kira sorban laki-laki, padahal anak kau padusi. Merah padam mungko Umar kata dalam pikir panjang loh. Yo langsung kali lubang pak ditampik agaknya itu langsung dikali lubang dalam-dalam. Kalau mau romo mungkonya Umar bin Khattab pak.
Dan anak tadi itu memang sayang kepada ayahnya, nolak kuayaya, tapi Umar tidak memperhatikan kasih sayang dari anak tadi itu. Tidak mengingatkan perhatian dari anak tadi itu. Taruh mengali lubang. Rasa tinggi tagak dalam lubang tumak. Oh, Umar nanya kate, ada apa gue? Nyambi anak tadi kok nyonsen karena lubang anak ayah kali tadi. Ayah, dadu ayah ikaw deh kecilin baang kau main kau ngerti yo. Ibu tadi. Itu masuk jahiliyah. Bakot takana di Umar menangi Umar yang dijadi menangi ya. Tapi begitu datang Islam ibu-ibu, begitu datang Islam, wanita diangkat derajatnya. Iya. Kalau sempat anak ketek tadi itu produksi itu di Padia kadang menguik air dalam kampung. Memang itu zamannya, mau dia pun disampaikan tadi itu. Bisa dipajuabalikan anak gadi zaman itu. Bahkan kini kan adanya yang mau itu. Berarti mereka lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Disampaikan sama kami itu. Jangan ada yang mulai itu lain. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, mulia wanita, yang ke derajatnya. Ada hadis yang paling populer dan itu menunjukkan kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Aku bunyinya al-jannatu tahta aqdamiha. Nah ada kepada laki-laki awak apa-apa nak ada hadis kelewat. Bunyinya al-jannatu tahta aqdamiha. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nah ada bunyinya surga itu terletak di bawah tapak kaki abang. Nah ada. Di mana terletak surga? Di bawah telapak kaki ibu. Ya baca lihat kaki ibu tu ni. Kaki anak tu baca lihat dia ada surga nah. Ayo cari tu ya, tu apa nampak cik ini apa? Lain cari tu ya, kita cahaya. Apa maksudnya tu? Siapapun kita sebagai anak kalau nak ingin kalau dapat surga Allah, hendaklah berbakti kepada ibu. Jangan sampai membuat hati ibu-ibu. Jangan sampai membuat hati ibu awak ama awak sedih. Atau ada lagi sebagai para syair penyair lainnya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Itu mah mengandung, melahirkan, menyusui. Tiga tu aja bu ada bagi kami laki-laki doh. Siapa yang punya tu kemuliaannya? Ibu. Siapa ibu tu? Wanita. Kami sampaikan kepada kita dan ada di Sikwa. Sampaikan juga kepada keluarga kita dan ada di Sikwa. Jagalah kehormatan awak, jagalah keistimewaan awak selaku ibu. Mohon maaf ibu-ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi perhatian bagi awak untuk dijaga. Karena apa? Itu adalah keistimewaan yang diagih oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layar zamannya zaman selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Hukum lain. Sabana Nabi Muhammad SAW yang dia menjadi Nabi hukum nama hukum bimbo. Bunyi hukum bimbo? Bunyi hukum bimbo itu siapa nama baga itu ya. Yang baga semakin baga inyo buat kuasa ke baga. Sementara dan penakui semakin penakui inyo menderita ditakuinya. Dan kaya semakin kaya inyo berjaya-jaya berpoya-poya dengan kekayaannya. Sementara orang miskin semakin miskin, mereka merintih dengan kemiskinannya. Itu zamannya, zaman jahiliyah. Hukumnya hukum itu. Tapi begitu Islam lahir, dibawa oleh Rasulullah SAW, Innal Islam jama'a bainakuma bainal wal malik wasawasufati fil haq. Islam itu menghimpun di antara awak
di mata hukum sama. Oh laju konyo, miskin konyo, rakyat jelata konyo, samonyo. Oh walaupun ditampani kalau nyo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mulia. Oh walaupun nyo ancak lepong siti tujuh lampi pada apa 8 kali, kalau tidak kuliah, tidak ibadah, tidak kuliah si Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh disabui cara berketuhanan lain. Picayonya kepada Tuhan zaman itu, picayo, tapi caranya salah itu. Yakinnya kepada Tuhan, yakin adanya Allah, yakin, tapi caranya salah. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali kepada Allah. Ya, nyu ngarajokan haji ya bu. Kalau lahir Nabi Muhammad, kalau diangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, itu yang mengarajokan haji ya bu. Bahkan sampai mohon maaf, ini yang mengarajokan haji, bertawaf, mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tanpa pakaian. Darah-darah hewan kurbannya ibu-ibu itu dilapkan ke Ka'bah. Ya, darah-darah kurban hewan kurban itu dilapkan, dicatkan ke Ka'bah. Ya. Sampai di dalam Ka'bah itu bahkan ada di dalam Ka'bah berhala Hubal namanya. Hubal itu diletakkan dalam Ka'bah. Sampai di waktu yang pula berhala patung ado di dalam Ka'bah. Bila sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sampai sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Yora. Bila artinya patung itu ketika terjadi Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, dihancurkan satu patung-patung. Ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke atas dunia ini. Memang itu misi beliau. Misi beliau innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Misi beliau adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Memperbaiki akhlak manusia. Yang selama itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada apa-apa meninggal dunia, kemudian masih ada istri beliau, anak yang paling kadang bisa mewarisi anaknya, bayangkan. Anak yang paling kadang bisa mewarisi ibu. Aneh. Kalau seandainya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, suami yang berkenan itu istrinya itu bisa diperjualbelikan. Itu zaman jadi. Ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kesadonyo tak jauh daripada cara-cara yang semacam itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Kali aman sih toh. Kali aman. Aman alhamdulillah. Ibu, yang paling takut macam ini ibu. Yang takut ini kok bagi ibu dari apa adalah ya, itunya mengambil yang bukan hak kita, mengambil yang bukan milik kita. Dan paling modernnya begini satu ibu-ibu ya, pelakor. Tahu ibu-ibu pelakor? Pelakor wajib laki orang, wajib laki ini itu bagian dari sistem, dari cara jahiliyah. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang masih itu kini ingin Nabi Muhammad malu mengakuinya, dan kamu mengakuinya sebagai umat. Apa kata Rasulullah SAW? Waman afsadah imra'atan ala zawjiha falaysa ini. Ini barang siapa dan ada kejadiannya mau itu, perilakunya mau itu, ya, dia laki juga, pacar enggak, keluarga enggak, ya. Ini itu bukan umat dan kata Nabi Muhammad. Ini kami berpasan kepada ibu-ibu kami di sekolah, ibu kami yang amat kami di sekolah, kepada keluarga dan di rumah, anak-anak bagi dan sampai yang itu dipakai di Jawa. Itu bagi ibu-ibu. Sebenarnya kebalikannya pun ada juga.
Namanya pedinor. Wabia ini orang tuh bagi laki-laki yang apa kami yang seketik siko tuh kan mungkin itu sampai. Dan ada siko insyaallah aman satu. Ibu-ibu ya mama yang kami hormati. Beliau ini dilahirkan ke atas dunia ini adalah wa ma arsalna ka rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya bagi manusia menjadi rahmat, tetapi bagi alam pun menjadi rahmat. Yang sebelumnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang tagak di daging unta, di daging jawi, cukup jawi sedang tagak tu aja, nilai panggal salah. Ambil gak sawala, gak 2 kilo kan ada pada pakai itu. Yang biar itu sedang tagak aja ibu yang gitu kan, itu dimulai. Itu zamannya itu. Jawi itu mati namanya, tak daging panggal malah. Oh tagak besok dia ambil ke sawala lain. Itu zamannya. Tapi begitu Rasulullah SAW dilahirkan dan diutus kata dunia ini, jo hewan pun mulia. Kalau nak telaga ibu jo jawi, telaga amal jo ayam. Tapi dulu dengan cara syariat yang telah dibawa oleh beliau Rasulullah SAW. Dibaca doa dulu, asal pisau itu tajam-tajam, tajam-tajam bagu, tidak dari dikabek kakinya supaya susahnya menderita warna, dikabek kakinya untuk perlu dipukul matonya. Cara Islam. Kalau sebelum itu mulai tadi kejadiannya, tenaga daya cukup mentok, orang merapat ke lapangan. Nah, rahmat bagi sekalian alam. Bahkan ada yang sangat populer hadis ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jo samui bu sanang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kondak sabalu-sabalunya bu bebas. Tapi dalam Islam ada lubang-lubang ketik kena, ada lubang-lubang ketik kasawa kalaran kasasak wong ini. Tak boleh dong pipis di situ dong. Karena apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada buah, ada binatang lain. Ada keluarga samui di dalamnya. Hormati. Memang menjadi rahmat bagi sekalian. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sungguh cinta kepada awak umatnya. Nabi Muhammad cinta kepada umatnya. Tahu tak ibu-ibu? Pernah sebenarnya beliau menangisi awak akhir zaman kemarin. Suatu ketika beliau sedang duduk-duduk jo sahabat-sahabat beliau. Nabi Muhammad pun menangis ibu jo di kalangan di kaki sahabat yang namanya. Jadi Nabi Muhammad menangis. Ditanya di ahli, baik Rasulullah aku mana bertanya? Abu Rasulullah, ambu teraga jo saudara-saudara ambu. Ya, yang siapa teraga? Ya saudara-saudara. Apa kata Nabi bin Abi Thalib? Bukankah kami di sini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Kata beliau, bukan. Engkau bukanlah saudara-saudaraku. Ya. Lalu siapa saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Saudaraku itu adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Ini tidak pernah bertemu dengan yang tidak pernah mencari dengan, tapi begitu disabui nama den kata Rasulullah. Begitu disabui nama Allah, ini berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa tu? Kita pun lagi. Kau tanya ibu-ibu, ada tak ibu-ibu nampak Muhammad tu? Nabi Muhammad tu? Ada tak ama-ama basalam yang Nabi Muhammad tu? Ada tak ama-ama batamu yang Nabi Muhammad tu? Tidak. Tapi kenapa kok tadi itu begitu disebut nama Nabi Muhammad, ama-ama berselawat kan? Iya, karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bantuannya ibu-ibu. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah beliau tangisi, maka marilah kita banyak-banyak berselawat kepada beliau. Ya Bu, yang amalkan itu. Karena ada tamu yang Nabi Muhammad. Besok walaupun ibu-ibu dapat tamu yang Nabi Muhammad kini besok di akhirat ibu bisa dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mana tu mah? Tu mana siko.
Dibawa. Ibu kami yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka untuk ini mari kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat. Sallallahu salawat yang baru saja kita lantunkan itu ibu-ibu yang akan menjadi asbab ya memudah beliau mengenali awak selaku umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu cinta banget pada umat beliau. Cinta banget ibu. Ketika ibu di dunia, beliau cinta banget pada umat beliau. Bahkan itu ibu-ibu ya, beliau pantas menjadi manusia yang paling hebat di atas dunia ini. Ya, beliau pantas menjadi manusia yang paling hebat di atas dunia ini. Baik itu ya, iya. Karena ya, walaupun beliau dalam keadaan yang semacam itu, begitu beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perjalanan Mi'raj, Mi'raj, Isra, Mi'raj, Isra, Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha. Itu sampai beliau ditampik yang paling tinggi, dan ada puncak di bagian itu ya. Dan ada tampik yang paling tinggi daripada itu Sidratil Muntaha. Beliau diakui keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau diakui salam kehormatan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, assalamu alayka. Keselamatan atas engkau wahai nabiku. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan berkah Allah untuk kami. Ya. Itu diakui Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk beliau ke tampik yang paling tinggi itu, ke tampik yang paling suci itu, diakui beliau kalimat yang semacam itu. Beliau masih takana jo umat beliau di bawah. Tahu tak? Kata beliau selanjutnya ibu, assalamu alaina. Ya kan? Assalamu alaina wa ala ibadillah. Keselamatan atas kami hamba-hamba engkau, ya, dan selamat pula atas hamba engkau yang saleh. Seharusnya kalau seandainya nak perhatian ibu kepada umat dia bisa saja menjawab assalamu alaikum. Yang keselamatan aja untuk ambo. Tapi beliau takkan aja umat beliau dari bawah. Sehingga pun itu kita baca di dalam salat kita ibu. Mengi apa? Bentuk cinta beliau kepada umat. Kawan hingga dunia ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala sakratul maut, masukkan beliau sakitnya ya, roh tu keluar dari jasad, nang keluar dari mulut beliau itu, nang keluar dari mulut beliau adalah ummati, 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 umat ambo. Datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa, ditanya, kemana Israel mencabut nyawa engkau wahai Muhammad? Tunggu dulu, untuk umat ambo apa? Untuk umatnya ditanya dulu, untuk umat kamu apa? Apa kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, untuk umatmu Allah haramkan surga itu kepada umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan wahai Muhammad. Tetapi bahasa itu pun didengar dari malaikat Jibril baru tanya. Begitu dirasukan di sakit sakratul maut, beliau pun menjawab, asuiko mana sakitnya sakratul maut kau wahai Israel? Asuiko mana rasanya roh kau dikeluarkan dari jasad kau, dari badan kau? Tak betul wahai Israel. Mohonkan kepada Allah
agiekan sadonyo sakit sakratul maut dari umi ambo ke sadonyo kepada ambo. Dia ambo saja yang merasakan sakitnya sakratul maut tuh. Umat-umat ambo dah usah dia sakitnya ketika kau meninggal dunia. Bu, siap lu nado wanita cinta beliau bu. Ya bu, aduh ayah awak sayang pada awak itu. Beliau lah, ya manusia yang paling cinta kepada umatnya. Tapi rasa itu kan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian wahai Muhammad, aku rasanya tidak adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia di dunia. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kecintaan beliau itu bukan hanya di atas dunia ini saja. Sampai-sampai nanti di akhirat tubuh, ya, beliau pun sangat luar biasa rasa cinta beliau kita kepada kita selaku umatnya. Ibu-ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rasa cinta beliau ibu ketika di akhirat itu nanti, ketika dunia kuala dikiamatkan, kiamat bu habis seluruhnya, mati seluruhnya. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain pun mati, termasuk malaikat habis seluruhnya. Jadi ibu jadi mulia Allah Subhanahu Wa Taala, habis seluruhnya udah ada leh. Kemudian datanglah masuk angin di balik anaknya. Aduh masuk tanam, ada terang ngaji, ada terang buruang, ada terang patui, ya, ada terang suara-suara yang lain. Ada yang di balik anaknya. Para lamanya sampai 10 kata Allah. Mana tahun sampai 2 lagi, 2 tahun atau lah. Sudah itu ibu, Allah berkata sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana mereka yang kuat selama ini? Ya beliau yang mengisi kan? Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengisi itu. Kemudian ibu-ibu ini mulai Allah Subhanahu Wa Taala, barulah ibu-ibu beliau membangkitkan makhluknya yang pertama. Siapa makhluknya yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Sudah malaikat Jibril, malaikat Mikail. Sudah malaikat Mikail, malaikat Ridwan. Itu kan malaikat Jibril bangkit, malaikat Mikail bangkit, malaikat Ridwan bangkit. Allah memanggil kepada malaikat Jibril dan Mikail. Hei Mikail, hei Jibril, ambil burak di seluruh burak, ya, kendaraan yang canggih di situ, ibu. Ambil burak di seluruh. Kemudian kalian cari kuburannya Muhammad kekasih. Dicari kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malaikat nama 2 tapi malaikat nama 2 itu ibu, malaikat Jibril yang malaikat Mikail tidak menemukan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mana malaikat Jibril yang malaikat Mikail memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, berikan kami petunjuk, kami tidak menemukan kuburan kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya ibu. Malaikat tadi itu tak kaji, ternyata kuburan Nabi Muhammad SAW terbuka, langsung terbuka. Begitu beliau terbuka kuburan beliau bangkit, beliau mencari kasur, ternyata ada malaikat Jibril. Mencari akidah, ada malaikat Mikail. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadza yauma ya Jibril Mikail. Ali apo kini ko ali Jibril Mikail. Ali apo kini ko kwa. Dijawab oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Apa kata malaikat Jibril dan malaikat Mikail? Hadza yaumul ba'ats ya Muhammad. Kini ko adalah hari kebangkitan. Kini ko adalah hari kebangkitan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah hari kebangkitan kasihnya. Kami bangkitkan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, kami bangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, ini Allah memerintahkan kepada kami supaya engkau dibawa ke surga. Seperti itu ya ibu.
Malaikat Ridwan yang dibangkitkan tadi, hai Ridwan, tolong hias saruko itu sancak-ancaknya. Ya Bu, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala di bawah Nabi Muhammad SAW ke saruko. Begitu beliau sampai di saruko, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu telah dihias dengan rupa yang sangat indah. Tak ada bandingannya di hati dunia kan. Sehingga beliau dicari oleh Allah Subhanahu wa taala masih kebingungan mohon Ibu. Sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Hai Muhammad, apakah engkau masih melihat surga itu kurangnya wahai Muhammad?" Apa kata Nabi Muhammad? Ibu, wahai Allah, tidak ada aku melihat kekurangan dari surga ini. Surga ini sungguh indah wahai Allah. Surga itu indah. Lalu kenapa engkau kebingungan wahai Muhammad? Lalu kenapa engkau kebingungan wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Allah, surgamu ini tidak ada kurangnya satupun wahai Allah. Sungguh indah. Dari apa yang aku lihat selama ini, ternyata surga ini yang paling indah. Lalu kenapa engkau kebingungan kelihatannya wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu? Wahai Allah, bagaimana aku tidak bingung? Bagaimana aku tidak bingung? Umatku mana? Aina ummati? Aina ummati? Aina ummati? Mana umat dan wahai Allah? Mau umat dan wahai Allah? Mana umat dan wahai Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, umatmu belum dibangkitkan. Bayangkan ibu. Begitu banyak kan lagi ibu disuruh, si harus dia usahakan tanah air situ nih. Tapi balik itu ibu, nampak umat sana nggak tidak. Kata beliau, wahai Allah, kalau demikian, izinkan aku keluar dari surga ini, wahai Allah, untuk menyaksikan umatku dibangkitkan. Dengan izin Allah, maka Nabi Muhammad SAW itu keluar dari surga dan menyaksikan umatnya dibangkitkan. Macam-macam umatnya. Ada nama jalannya kapalonyo, ada nama bangkit mau dicibia kayak bagai. Iya ada. Maka mau dicibia bangkitnya kalau dicari ibu yang dimulai Subhanahu wa taala di kitab apa? Ya. Orang dibangkit yang mau dicibia itu yang tuang paling paling sholat. Semuanya dibangkitkan mau dicibia. Ada orang bangkit pagi gadang, ya. Ada orang bangkit, ya. Itu mengeluarkan darah, mengeluarkan dana, macam-macam ibu. Kita tinggalkan itu dulu. Akhirnya ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa taala itu dibangkitkan seluruhnya manusia, berkumpul di padang mahsyar itu dalam keadaan yang berbeda-beda. Karena apa? Karena waktu lagi didakikkan kepada manusia, maka jalannya senyangka ibu. Ada orang palunya menganang sampai lutut, sampai mata kaki, ada orang buanang di palunya surang. Sesuai amalannya ini ketika ini dari dunia ibu-ibu. Namun ada ibu, ya, yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada masukkan angin apapun, malah dia senyum-senyum aja ketika itu. Ibu-ibu kami yang mulia Allah Subhanahu wa taala, itu bu, zamannya masuknya untuk memperhatikan diri sendiri. Itu bu, saatnya untuk memperhatikan dirinya surat. Itulah disebut di dalam surat Al-Baqarah itu. Ketika manusia lari daripada ayah jamaknya. Ketika manusia lari daripada saudara-saudaranya. Ketika manusia lari daripada istri atau suaminya. Karena apa? Karena di saat itu mereka sibuk memperhatikan diri sendiri. Tapi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, tidak ada oleh itu keadaan. Bayangkan, padahal awak ayah dua di saat itu ibu, tidak ada perhatian ayah dua ketika itu. Perhatian sibuk kepada nasib seorang tapi Nabi Muhammad sibuk memperhatikan umatnya. Aina ummati, aina ummati. Mau menambah di antara orang banyak tuh ibu. Bayangkan dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir itu bangkit seluruhnya. Mau menambah. Di ibu kami yang dimuliakan Subhanahu wa taala lagu puasanya
Disitulah ibu-ibu manusia banyak mulai minta syafaat, minta pertolongan, minta tolong ya kepada Nabi masing-masing. Umat Nabi Adam minta tolong kepada Nabi Adam, umat Nabi Nuh minta tolong kepada Nabi Nuh, umat Nabi Idris minta tolong kepada Nabi Idris. Wahai para nabi, yakilah kami pertolongan kini kuat. Yuangi bana mangalaga bana di kapal diangi yang mana itu? Maksud itu. Ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah tolong ya. Tapi kata para nabi itu, kami tidak bisa menolong kalian doh. Sampai sajalah Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak bisa menolong kalian doh karena ambo bana dulu pernah melanggar larangan Allah. Larangan Allah dilanggar Nabi Adam, memakan buah larangan, buah kurdi. Tak bisa. Ini datang kalian kepada nabi yang lain, datang pula kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menjawab, kami tidak bisa menolong kalian karena dari dunia dulu dan pernah tenju sekali tenju yang tu mati. Tuh, Nabi Isa. Datang pula yang kepada Nabi Isa. Wahai Isa, dia pula kami pertolongan di padang mahsyar. Tidak ada kami bisa menolong kalian karena apa? Karena sampai akhir zaman pun, sampai hari kiamat pun ambo masih dipertuhankan oleh manusia. Kayak itu, Nabi Isa itu kan anggapan orang-orang Nasrani itu, mereka itu adalah anak Allah. Mereka itu adalah Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tak bisa kami menolong kalian. Ini datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang banyak dari macam-macam nabi, dari macam-macam umat nabi dan rasul terdahulu datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu ibu-ibu beliau memprioritaskan, mengutamakan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau ditanya ke Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasih Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Allah, aku tidak akan mengangkat kepala ini sebelum engkau memberikan, mengabulkan permohonanku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kau minta wahai Muhammad? Apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Allah, izinkan, berikan perlindungan kepada umatku, berikan syafaat kepada umatku. Dia lalu, aku dalam hadis yang lain bermacam-macam itu, Bu. Ada 7 golongan mendapatkan naungan di padang mahsyar itu nanti. Mulai daripada imam yang adil, pemimpin yang adil, sampai kepada orang yang suka beribadah, sampai kepada orang yang terpaut hatinya dia masaji. Itu ibu yang boleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu ibu. Sampai kepada kaum muda yang mereka takut kepada Allah apabila berbuat maksiat. Ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu seluruhnya ibu-ibu, akhirnya ada bagai hendak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka, ada pula yang dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa kecintaan beliau ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bagi masuk surga, ada pula masuk neraka. Ibu, beliau mencari umat beliau masih ada dalam neraka, beliau pun sujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. Ingin beliau, begitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Allah, aku belum mengangkat kepala ini sebelum engkau mengabulkan permohonanku. Apa keinginanmu wahai Muhammad? Wahai Allah, keluarkanlah dari umat-umatku itu yang apabila ada keimanannya sebesar biji kurma. Bayangkan dulu. Keluarkan umat-umatku yang ada di neraka itu nanado keimanannya sekadang hijau kurma. Itu wahai Muhammad yang engkau inginkan. Iya wahai Allah. Itu kabulkan wahai malaikat, nanti umatnya Muhammad keluarkan, masukkan umatnya ke dalam sarung. Dan nanti keimanannya sekadang hijau kurma. Ternyata ibu masih dicari Nabi Muhammad SAW. Kan si ibu beliau tuh gak masuk surga, dia sibuk memperhatikan umatnya. Umati, mana umatnya itu, umatnya banyak. Jadi ibu disampaikan kepada Nabi Muhammad, umatmu Muhammad masih banyak dalam neraka. Kembali beliau sujud
dalam waktu yang lama. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sujud oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu." Apa kata Nabi Muhammad? "Hendaklah ya Allah, sebelum engkau mengabulkan permohonanku." Apalagi permohonanmu wahai Muhammad? Wahai Allah, ya, keluarkanlah umatku yang ada keimanannya sebesar biji jagung wahai Allah. Keluarkan mereka, masukkan dalam surgamu. Itu keinginan Muhammad. Iya. Dipanggil malaikat ribut, ya. Dikeluarkan umatnya Nabi Muhammad. Menaduk keimanannya sekarang di Jogja. Keluarkan. Dimasukkan ke dalam. Ibu-ibu kami yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih ada ternyata umatnya Nabi Muhammad dan masuk neraka. Kembali beliau sujud balik ibu-ibu dalam sujud yang panjang. Kembali Allah bertanya kepada beliau. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Alulih wahai Allah. Itu apa lain bukankah aku ini telah banyak mengeluarkan emak engkau dari neraka? Betul wahai Allah, tapi aku punya keinginan lagi. Apa wahai Muhammad? Keluarkan umatku yang ada keimanan yang sebesar zarrah. Sekarang zarrah bu, sekarang dicoba yang begini bagi ibu-ibu, bagi awak Muhammad. Keluarkan inyo dari neraka wahai Allah, dan nado keimanannya sekarang dijo sawi, dijo apa? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu wahai Muhammad, iya wahai Allah. Ini panggil malaikat ibu. Keluarkanlah umat beliau dan tidak ada amalannya sama sekali. Hanya apa amalannya? Ibu, atau tadi ketik. Ini saya ini sembahyang indah, kadang-kadang lain, kadang-kadang indah. Sekarang sawi. Keluarkan. Tanya tadi sekali ibu masih ada umatnya. Boleh ketik ibu. Sujud beliau balik. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukan kau ambu Allah banyak mengeluarkan umat engkau dari neraka wahai Muhammad, wahai Allah, tapi kau permintaan ambu yang terakhir. Bayangkan bu, sebagai bentuk rasa cinta beliau kepada umat beliau. Apa kata beliau? Wahai Allah, tolong keluarkan umatku dari neraka itu wahai Allah. Bagi siapa saja di antaranya nan ada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak ada amalannya dah, kecuali itu aja ya. Kecuali kalimat tadi aja bu. Makanya bu, kalimat itu pernah beliau tawarkan kepada paman beliau. Siapa tu? Ali bin Abi. Ali bin apa? Abu Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib itu bu, paman beliau, kakak ayah beliau Abdullah. Jo paman beliau pula beliau bu gadang di kasur di paman beliau kok Abu Thalib, dijago di paman beliau kok, tapi sayang ibu-ibu Abu Thalib tak pernah seketik pun mengecek kalimat. Menyebut kalimat la ilaha illallah. Pas kamu meninggal, tersabut paman beliau kok kamu meninggal. Tersabut beliau sedang sakratul maut, sedang sakit payah. Mana ini Nabi Muhammad ibu baik kaum Abu Thalib. Tanya tu dicari di situ bu ala duduk bukan. Siapa tu? Abu Jahal juga Abu Lahab itu mempengaruhi Abu Thalib. Ketika itu Nabi Muhammad SAW begitu sampai ke rumah paman itu langsung duduk, diajarkan pamannya itu bu, ya apa ketiknya itu? Yang itu, ya ammi, wahai paman, boleh dibahas ngomongnya. Ya ammi, wahai pamanku, Qul la ilaha illallah. Sabu iku wahai paman, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat dan asyhadu laka biha illallah. Nah, mana kalimat itu nanti yang akan bisa aku menjadi pembela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu nanti engkau bisa menjadi pembela ya dari Nabi Muhammad di sisi Allah. Makanya ibu itu amalan paling ketik, mana ada amalan yang lain, cuma mengucapkan itu aja ya bu. Disampaikan kepada Abu Thalib apa? Sampaikan kepada Abu Thalib. Sapu iko pak, tapi apa dia maju? Di samping itu Abu Jahal mengecek dia. Abu Thalib, latih liang Abu Thalib, tapi cayon kepada agama yang lain. Ya Abu Thalib, ya atargabu kalimat atargabu millati Abdul Muthalib. Pak engkau tidak
tidak percaya lagi dengan keyakinan Abu Talib. Itu kata ibu. Di samping Nabi Muhammad menggasak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata di situ juga Abu Jahal ya mempengaruhi Abu Talib dan sarang Sakifah. Yang saat ini itu Abu Talib percaya ayolah kalau ini moyang awak. Nabi Muhammad tetap mengajak itu. Ya Ammi, mana Ammi? Ya Ammi, Kul la ilaha illallah, kalimat dan asyhadu la ilaha illallah. Kalimat itu nanti akan bisa menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa engkau mengucapkan itu wahai Muhammad. Sabu itu Muhammad, lagi dari Muhammad itu. Begitu kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ya, awak salat umat beliau. Mari perbanyak kalimat ini, Ibu. Perbanyak kalimat la ilaha. Tapi jangan itu aja diamalkan. Itu aja ibu amalkan. Di alam liar besok alam jadi manusia yang terakhir aja masuk surga sama. Jangan baru iya awak. Ya, awak baca pengajian boleh. Kau masuk ibu coba lama-lama. Jadikan zikir kalimat tahlil itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu, ya, ibu kami yang mulia masuk menjadi manusia yang terakhir itu. Maka akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikatku, ambil seluruh umatnya Muhammad dan nadonya mengecek, dan nadonya menyambui kalimat la ilaha illallah." Pakai Rasulullah, tidak usah itu wahai Allah alaiku wajoma la ilaha illallah. Tak nyakui dia sebagai Rasulullah lah, tapi asal nyakui engkau sebagai Rabb. Allah makan uangnya lagi neraka masuk ke dalam. Begitu kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya beliau bu kepada umat beliau. Cinta awak apa kepada Rasulullah bu? Cinta awak apa? Apa bukti cinta kepada beliau? Kalau dia beriku perhatikan awak. Ya, mangan awak beriku mana beliau ibu? Kini aku cinta awak kepada beliau. Buktinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kunci dalam Al-Qur'an. Surat Al-Imran ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada umat-umat engkau yang mereka cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Hendaklah mereka mengikuti engkau wahai Muhammad. Dengan demikian Allah pun akan cinta kepada mereka. Ini bu, kalau cinta kepada Allah ikuti Nabi. Secara langsung Allah pun cinta kepada Allah. Lebih daripada itu, ayat berlaku zunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Allah cinta kepada Allah, Allah akui seluruh dosa-dosa Allah. Allah hapus, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa. Karena Allah itu memang Maha Pengampun lagi Maha Kasih. Ibu kami yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Bu, halo Bu. Ini fokus ini. Kamu boleh. Halo. Ibu ada amalan, amalan ada sunnah. Ibu insyaallah bisa lakukan itu. Ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang itu menjadi kebiasaan dari Rasulullah SAW supaya ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kami sampaikan pada ibu-ibu, ya, hilangkan sifat sombong di dalam hati. Itu nomor pertama. Hilangkan sifat sombong di dalam. Kemudian berbaurlah jo siapapun orangnya. Berbaur jo siapapun orang gaib, orang tua, orang buta, dan sampai memina-mina. Karena itu kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tubuh walaupun seorang nabi, seorang rasul, suku bagaul yang naik-naik, bahkan juga ngambil bungkuk. Ini nawak nabi mulai yang mudo-mudo kalau mau terogong gantengnya bicara apa yang gini, gensi juga, gensi nanti. Jangan, agak
Suko buagi kepada fakir miskin. Bergaul dia fakir miskin buagi kepada fakir miskin. Ibu, ya amal itu dewa. Lena mau ibu, lena mau selalu yang akhir. Seria untuk akhir. Fakir, cintai mereka. Ya. Kemudian siapa lagi? Anak yatim. Anak yatim, ya, sayangi, kasihani, agia makan. Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti beliau tuh fakir miskin dan anak yatim itu menjadi keluarga beliau nanti di surga. Oleh syukur kepada fakir miskin, syukur kepada anak yatim. Bahkan orang-orang memperhatikan anak yatim, kakek beliau nanti dia di surga itu. Ibu, kakek beliau di surga. Anak warga firul yatim. Dan pasal orang-orang memperhatikan anak yatim. Fil jannah di dalam surga akaza. Ketika itu mulai 2 kali 30 surga. Yang akan ibu-ibunya ditulis Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang amalkan itu. Kemudian apa lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selalulah beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta ampun. Istighfar itu adalah amalan para nabi dan para sahabat Nabi. Orang-orang soleh pun mengamalkannya. Nabi itu dalam sehari beliau sekurang-kurangnya beliau 100 kali beristighfar minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang baca istighfar. Astagfirullahalazim. Quran singki ya. Enggak itu. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu enggak panjang yang tadi. Dan panjang itu. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lazimkan itu. Zikirkan kalimat istighfar. Lazimkan lazimkan itu ya. Ini nampak itu. Nampak dari kepribadian awak ketika kita tangguh di jalan tua kakek kemasasi. Ada keluar dari mulut astagfirullahaladzim. Tapi kalau suka cawi-cawi, begitu kaki kita tangguh, langsung nanti asunya sapi selama itu mengeluh. Oleh belum anak. Karena begitu biasa sapi. Tapi orang yang beristighfar tidak. Menjadi pahala, menjadi catatan amal baik. Ya, walaupun dia dalam keadaan sulit, walaupun dia dalam keadaan ditimpa musibah. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kalian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan itu. Amalan para nabi dan rasul. Amalan para sahabat. Sudah itu ibu-ibu kalian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu jago kesucian diri. Kesucian diri. Nah, apa yang diajarkan di guru-guru kita selama aku amalkan itu. Istinja, tahara, amalkan itu. Dan paling spesial untuk kehidupan sehari-hari, amalkan kebiasaan untuk selalu berwudu. Amalkan kebiasaan untuk selalu berwudu. Berwudu. Kalau berwudu, kasawa berwudu, wudu, ya. Baik taklil berwudu, baik pasar berwudu. Boleh itu ya, boleh. Iya, itu amalan untuk dilakukan bagi ibu-ibu kami dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu juga merupakan amalan para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Ibu-ibu kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus itu menjadi contoh bagi awak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat sunnah. Sabu adalah sholat sunnah. Untuk awak ibu-ibu yang perlu diamalkan adalah sholat sunnah atau kamu, yaitunya sholat duha. Sholat. Kalau ada ibu-ibu amalkan. Bahasa rancangnya sholat duha
kebiasaan para nabi, biasa Nabi Muhammad SAW amalkan hampir rakaat sholat duha. Bila sholat duha malam kok pagi? Kan malam lah. Siapapun yang mengamalkan itu sholat duha berakaat, insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah surga. Ingin tak ibu-ibu punya rumah di surga? Pengen punya rumah di surga. Jadi kotor pulai kau aja punya rumah. Kalau dipasangkan dari kini punya rumah di surga. Amalannya ibu. Ya, boleh. Sholat tahajud. Sholat apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud kau bu sebagai identitas orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat tahajud. Sholat al-mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malam yang dikerajakan, bukan pada sholat wajib bu. Kalau pada sholat wajib itu bisa sadoma. Anak muda bisa, anak baik bisa, orang sakit bisa, orang sehat bisa kan sholat wajib bisa. Tapi dari situlah tak kemuliaannya di mana? Di sholat tahajud. Sholat al-mu'min qiyamuhu bil lail. Jagolah tengah malam tuh, jago tengah malam. Kenapa tengah malam jago? Kan tua, mimpi buat. Nah, ya. Jago tengah malam tu ambil wudu, ya, dirikan sholat tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Belum biasa ibu ya, belum biasa sekali seminggu dulu, ya, biasa sekali seminggu. Itu adalah amalan Pak Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bu, saking mulianya beliau, bahkan itu menjadi sifat bagi beliau. Beliau sampai yang subuh bu sholat malam. Kalau Aisyah biasa sibuk kaki siapa? Kilo kaki laki beliau. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad sholat malam sampai bangkat kaki beliau bu. Lihat dong kaki ibu bangkat sholat malam. Ada ibu yang kaki kau bangka karena jalan ke pantai apa? Ke pantai Caroco, ke pantai Buayo. Bangka di tangan itu orang enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW itu beliau mengamalkan ini, dirikan sholat tahajud. Ibu-ibu kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu, kita adalah umat yang terbaik, umat pilihan Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan tadi, itu nantinya umat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang pertama masuk surga sebelum masuk umat-umat yang lain itu. So, Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nabi yang pertama yang ada di atas dunia ini. Beliau menaruh kecemburuan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok begitu loh begitu ya? Bukankah Nabi Muhammad adalah yang Nabi Adam? Iya betul. Tapi Nabi Adam yang cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Adam di zamannya itu lagi Nabi Muhammad lain, tapi Nabi Adam menaruh kecemburuan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah kitab disampaikan, di dalam kitab Nusaihul Ibad, karangan Ibnu Hajar Asqalani, disampaikan ada hampir kecemburuan Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tahu ibu? Dengan tahu bu? Dan pertama kata Nabi Adam alaihissalam, ya, ambo doa ambo hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di Makkah saja. Ketika di dekat Ka'bah itu ini buat doa ambo hanya di situ diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditampil dan lain dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya bu, yang mana kebetu hai Adam kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bayangkan wahai Allah, ketika aku baru saja engkau keluarkan dari surga, Nabi Adam sampai di India. Di mana sih ibunya? India, di kaki bukit Himalaya India, bukit yang paling gunung paling tinggi itu. Nabi Adam ibu di India, Siti Hawa sampai di Jeddah, Abar Rahmah. Setan tiba di mana? Di Basrah. Apalagi ibu pencar-pencar nanti ibu. Bu, sampai lihat di dunia itu Nabi Adam tarik mau
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di India tuh langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampun dosa-dosa ya Allah. Ampun dosa ya Allah, ampun larangan engkau ya Allah. Bayangkan Bu, lihat ya waktu mengaginya Nabi Adam tuh kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan permohonan doa dari Nabi Adam. Hampir ratui 50 tahun, bayangkan. Hampir ratui 50 tahun saya sampai di dunia apa? Baru sampai di Makkah. Di mana Bu? Nah, di Makkah. Baru di situ Bu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas di Makkah ini ya. Itu pun memakai nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah. Bu. Ya. Memakai nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah pengantar. Apa kata Nabi Adam alaihissalam Bu? Sebelum beliau berdoa, ya. Allahumma rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan haknya Muhammad, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan kebenarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru beliau baca doanya tubuh. Saya tahu ibu dari doa Nabi Adam. Bu, saya tahu ibu dari doa Nabi Adam. Ya. Nah, doa yang mereka bunyi, baca ibu membaca. Cuman barangkali belum tahu aja bahasa itu doa Nabi Adam. Rabbana zolamna dosana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan sampai rati 50 tahun sebelum itu pun beliau berdoa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali itu beliau sampai di Makkah, di dekat Ka'bah ini beliau pasang Bu tawassul memakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo sampai doa tadi, ya Allah, ampun dosa dan ya Allah, kalau tak engkau ampun dosa dan ya Allah, maka termasuklah hamba orang-orang yang zalim, yang sangat merugi. Baru dia terima doa beliau Bu. Siapa yang menerima? Allah Subhanahu wa taala. Terima doa beliau, bayangkan Bu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad dimanapun doa, di Botol Mulai konyo, di Tatanggo konyo, di Saribulan konyo doa, enak, di Pasar Kambang konyo doa, doanya diterima oleh Allah. Itu bentuk kecemburuan Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ditanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu, wahai Adam, di mana engkau tahu nama itu wahai Adam? Kan betul? Karena Nabi Adam dan Nabi Muhammad kalau lahir, Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan tak tahu kasusnya Bu, tapi Allah ingin tahu dari Nabi Adam. Mengapa kau pakai nama itu dalam doa Bu? Karena kan Nabi Muhammad kalau lahir dalam bentuk nur, aku lah dia dalam bentuk tahu kecil nur Muhammad itu Bu, ya. Ditanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, di mana engkau tahu nama itu wahai Adam? Dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, wahai Allah, aku tahu nama itu wahai Allah ketika engkau baru saja memasukkan roh ke dalam jasadku. Di mana tuh? Di dalam sarung. Dimasukkan roh ke dalam jasadku dan aku akan berdiri. Kataga maksudnya? Kataga ya? Ambo mencari di bawah tiang-tiang aras. Ada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di situ ambo tahu punya wahai Allah, ternyata ada kalimat itu di bawah tiang aras. Nama kalimat itu disanjangkan yo nama engkau wahai Allah. Mustahil juga nggak punya nama tu wahai Allah. Namanya disanjangkan yo nama engkau kalau iyo nak mulia wahai Allah. Tentu bukan aku punya nama itu adalah orang yang paling mulia wahai Allah. Apa jawaban dari Allah Bu? Syarat dari Adam, engkau benar wahai Adam. Yang itu adalah Muhammad kekasihku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Laula Muhammad ma khalaqtu Adam. Kalau tidak karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan wahai Adam. Itu mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekali lagi Ibu, mari kita berselawat kepada beliau, ya. Ibu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu, itu bangunan pertama bentuk kecemburuan dari Nabi Adam alaihi salam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahai Allah, bagaimana aku tidak cemburu, wahai Allah, ya? Ambo melakukan satu dosa. Apa, Bu? Ambo melakukan dosa, wahai Allah. Engkau keluarkan aku dari surga. Sementara umatnya Muhammad, wahai Allah, banyak melakukan dosa. Kemudian mereka bertobat, lalu engkau masukkan mereka ke dalam surga. Hebat. Bayangkan. Aku sih melakukan dosanya, ya Allah. Apa dosanya yang tadi? Melanggar apa? Memakan buah larangan. Ya, buah keabadian kata iblis gitu. Ya. Sementara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan dosa. Dosa gadang, dosa ketek, dosa siang, dosa malam, dosa sanjo, dosa pagi, dosa nampak, dosa nak nampak. Bertobat mereka kepada engkau, wahai Allah, kata Nabi Adam. Engkau terima tobatnya, lalu mereka engkau masukkan mereka ke dalam surga. Dari dunia masuk ke sarung. Tapi yang dari sarugo baik kadu dari dunia. Kan itu. Nah, ketiga, bentuk kecemburuan Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wahai Allah, ya, wahai Allah, ambo melakukan satu dosa, sehingga sebab dengan satu dosa itu engkau pisahkan aku dengan keluargaku. Ayo, Bu. Si melakukan dosa, namanya dosa itu tadi adalah memakan buah kuldi atau buah larangan, kan gitu. Dipisahkan Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan di dunia, dipisahkan, Bu. Para pula mau terpisah sampai ratui Nabi, sampai ratui 52 tahun Nabi. Moratui mungkin Nabi namu 500 tahun. Terpisah. Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, istri beliau. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW banyak melakukan dosa. So tadi itu dosa ketek, dosa gadang, dosa siang, dosa malam, dosa sanjo, dosa gadang, dosa pagi itu. Tidak pernah engkau pisahkan mereka sebab dosa itu, wahai Allah. Iya dulu, banyak dosa orang. Banyak dosa orang. Tidak pantas rasanya kita sabuikan satu persatu. Tapi kalau demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Allah tak pernah pisahkan awak ke anak-anak awak. Ya betul, Bu. Allah tak pernah pisahkan awak ke pasangan ibu awak dong. Itu bentuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kata Nabi Adam alaihissalam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ya. Wahai Allah, aku melakukan dosa dalam keadaan berpakaian. Orang sampai, kan? Satu dosa aku lakukan, aku melanggar larangan engkau, ya Allah. Sebab itu engkau buka pakaianku sehingga terlihatlah aurat-auratku. Sementara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mereka melakukan dosa, mohon maaf, tanpa berpakaian. Tapi karena kasih sayangmu, mereka tetap engkau beri pakaian. Ya Allah. Nabi Adam ngapain kata dunia aku ada punya pakaian karena sih dosa kesalahan. Tapi umat Nabi Muhammad banyak dosa tadi itu tidak pernah Allah menampakkan auratnya itu, kecuali menghidu-hidu itu bentuk kecemburuan Nabi Adam alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, wahai Allah, jadikan hamba menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhirnya. Itu akhir permintaan dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur, Pak. Bersyukur awak terlahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Adam alaihissalam yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Nabi dan bisa berkata-kata langsung ya Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Nabi-nabi yang lain itu ya kalau mengecek ya Allah kan pakai perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril kan gitu. Tapi Nabi Musa bisa mau diawak langsung mengecek Allah, langsung ayo. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku melihat di laut-laut itu." Itu pengantar kita dari yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Aku melihat di laut-laut itu bahwasanya ada satu umat nantinya di akhir zaman yang mana mereka ya takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, ya, tapi mereka meninggalkan kalimat Engkau wahai Allah. Dan mereka nanti yang pertama akan masuk surga. Wahai Allah, jadikan aku menjadi umat itu wahai Allah. Siapakah yang punya umat itu wahai Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jadikan hambaku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ibu kami yang mulia kami Allah Subhanahu wa taala, mari kita contoh kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu orangnya pemaaf, tidak pernah ingin membuktikan tali silaturahim. Nabi Muhammad itu orang yang pemaaf. Lewat pergi ke masaji, balapui tadi mau balik pada saya. Siapa dia? Orang Yahudi, malah tinggi bang. Muhammad lewat di bawah, pong, ikut tadi mau balik saya. Kami musuh. Muhammad. Pulang lewat saji mendirikan sholat, buang nih, kok dikong. Ya, anak musuh itu. Nabi Muhammad tidak balas. Besok pada itu lo lihat, kapai pulang pada itu lo lihat. Tapi besok sore itu beliau pakai masa ini ada. Kawan bapak biasa menengok sekolah. Ada yang kita bilang bapak itu lah sakit, malah dia sedang sakit. Yang sakit, berikan makanan. Tapi yang sedang ambo dengan menjadi seseorang yang sakit. Itu yuk. Datang Nabi Muhammad ke rumah Pak itu apa Yahudi kok, dan dia memang sangat sakit. Pak, buka pintu, masuk ayolah. Ayat tuh, takkan. Engkau Muhammad, iya Pak. Mau bawa makanan, kau Pak makanan panangi ya Pak. Oh, ayo Muhammad, banyak uang selama kau masuk Muhammad untuk memusuhi engkau. Tapi sampai kini ya, lu nado lewat cari kita mulai. Ini yang kau datang malah duluan. Padahal itu adalah orang yang sering aku ludahi. Kini datang engkau malah duluan untuk bawa makanan melihat aku. Saksikan wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh alai. Menjalan ke meninggal beliau, pernah beliau itu tahu juga seorang tua yang gai tua Yahudi. Abun mato tinggal di tepi kota Madinah. Ibu, abun gai tak punya keluarga, itu seorang aja tinggal di pondok gubuk dia, di pondok Lapua, ya. Setiap pagi beliau Muhammad SAW mengantarkan makanan ke situ. Ibu di situ diantarkan makanan. Dia jadi dikunyah bu, karena ayah ko lagay panan ada gigi ya, insang aja lah. Dikunyah dia lagi, dikunyah disuapin dengan bu, baru ayah aku tadi. Apa kata ayah ko serangannya, jual kok batamuang yo Muhammad yo, kok batamuang yo Muhammad, pajak tu pasti kemana? Jam picai orang dinolai, pajak tu ang gilo tuh, padahal manuanku adalah Nabi Muhammad. Muhammad tarik kurbo itu jadi Muhammad dia masuk ngaku ya ngaku ya siapkan dengan lembut itu pagi patang di posisi pada itu mencari ada buat tamu Muhammad tuh yang Muhammad ada sebab tamu deh isunya makanan tapi ada buat tamu pajak pijak ini bayar tuh bunuh ini bayar pajak punya kapal begino membuat alamu baru padahal nanti tanah ini tadi itu Nabi Muhammad. Kebesokannya ibu-ibu dari mulia Allah Subhanahu wa taala. Pas di hari Isnin beliau mau dekwa di pagi hari ini mau dekwa beliau meninggal dunia.
Kalau balik dari awalnya boleh meninggal dunia pagi ini. Ya, mas menikah sini ya. Sanjonya paginya karena ada datang, sanjonya karena tahu Abu Bakar As-Siddiq kebiasaan beliau adalah makan makanan kemai itu, akhirnya kebiasaan itu digantikan Abu Bakar. Datang ke situ Abu Bakar. Yo masuklah makanan jadi yang tuh punya lo Abu Bakar. Yo kamu tuh air. Woi kasar. Bukan selalu pun ada sekasih ya banyak makanan dari kasar apa pun mana. Ada orang mu yang mama tu nak, tolong tamu yang mama tu nak. Payah tu pasif, payah tu tele. Dia tamu percaya dia nak. Tak kasih Abu Bakar bu. Isulah balik pati kasar Nyo bu kerana muncul air. Kasar tak sambung juga ngapatan kan banyaknya maka bengku dia kasih sayang bana yo tak sambung yang boleh. Ang bahu kan. Lepas tamu ya pun nak yang mama tu nak. Atau bagi kerana jahit. Kata Abu Bakar, yo, Mang Ayi tak tahu juga ngapatan lagi lagi. Tak tentu dan emang siapa baca tu. Itu lah Muhammadnya. Hah? Itu Muhammadnya? Panangi bu. Jadi itu Muhammad tu iya. Tu mana ya? Muhammad tu ini dah ada lagi. Alamat ikan awak tu selama lamanya. Panangi saya jadi gaya itu ibu yang mulia kami Subhanahu Wa Taala. Onde mulianya adalah Muhammad tu baik. Lalu mantan ambo makanan, ya nyusul kepada ambo dengan lembut. Di sana ambo makan, tetapnya menghinanya tu mah, tetapnya mempergunjing ambo. Tapi ambo mah nampak ya ambo. Tanya tu itu nama Muhammad tu ya, itu nama Muhammad tu mana jadi. Jadi apa Muhammad tu nama ninggai. Jadi aku siapa? Ambo adalah sahabatnya Muhammad. Kalau begitu saksikan ya. Kuliah agaknya Muhammad Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tanda kilo-kilo di awak-awakku. Kalau akhirnya waktu awaknya caci kan. Kalau akhirnya makanan awak di tahanan. Ada tak itu? Hah? Tak ada ibu kilo itu. Kalau ini tolong patangku ke wali sumpang sungki sini tu bagi aduk. Tak tahu dia di rumah, ini selesai wali awal tu yang jadi tahanan tu. Tanda ibu itu, contoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang mulia kalau semangat ada ciri lain rasulnya yang para untuk kami sampaikan kepada ibu besarnya. Itu hendaknya menjadi kepribadian bagi kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ruhama bainahum. Sebenarnya banyak ya. Tapi kau apa lo lain mendingin le. Ruhama ubaidahum. Apa kasihnya? Kasih sayang sesama. Dan saling ganteng dan saling ganti. Lele mengamuk-ngamuk tiga hari itu boleh lah. Tapi kalau sampai hari jangan lele kan? Iya. Dan sampai memutihkan tali silaturahim awak. Ada tak awal-awal dalam musola aku nak memutihkan tali silaturahim tapi nak menyicip musola ya? Jangan sampai ada pendapat yang semacam itu. Itu tak kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sombong awak, jo amalan awak, jo ibadah awak. Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan itu kepada awak dah. Tapi apa yang beliau ajarkan kepada awak? Kun kal yadain, walatakun kal uzunain. Jadilah kalian model dua tangan dan sampai model dua telinga. Halo. Jadilah kalian model dua tangan kata Rasulullah. Jadi dua tangan kiri kanan. Jangan sampai model dua telinga. Basi peknya dua tangan. Sehingga Rasulullah mengambil pelajaran itu dan paling mancak bawah. Cari kalian mengguru kalian kepada dua tangan kata Rasulullah. Baru tangan kiri kanan suo kida. Kata-kata tangan kida, tangan suo kiri. Kata-kata tangan suo kiri. Kata-kata kan wo, iya lah, iya kan? Atur. Nak ada saling nangki, saling panci, saling musuh hati. Katiko tangan suo kemungko, tangan kita ke belakang, gitu? Iya dong. Katiko tangan kita kemungko, tangan suo ke belakang. Kan ada tangan itu sama-sama kemungko dua ya? Sama-sama belakang ya? Ada deh? Ada di situ. Ya. Oh, masalah kiajo, masalah pun
quality dari apa tangan apa? Tangan su. Ada nggak tangan tidak? Ada. Kecuali ada tangan. Iya kan? Iya. Tangan su makan dari tangan apa? Tangan su. Ada nggak protes tangan tidak kepada tangan su? Nggak ada dong. Kecuali sakit tangan su, minta tolong tangan su tangan kita. Tidak gantilah kayak orang gini dan bisa jalan ya. Di pantai Tambun sudah kampung tidak bisa mengaji dengan su boleh. Ayo ganti dengan mau pakai mau lo pantarnya di tangan kita misalnya. Tidak pernah iri kok. Apa kayak tangan kita kiajo. Aku cleaning service bukan tidak. Busuk ikut kuangin. Nah busuk dan bubuk kok tangan kita. Iya toh? Iya cari toh. Oh tanya kilo salah paham kurang segala macam tak sengaja. Salah jadi beri sini sebabang mundi etik amak segala macam tidak bu. Tersai jari tangan kita. Mana enggak? Apa tindakan tangan su dari itu? Tangan su capek-capek mengambil air, nyoba suara. Saya tangan merasa kain barasi yang lah. Iya dong? Itu bantu permohonan maaf tuh bu. Itemo tangan tidak, itemo. Tangan tangan tidak enggak. Kan ada namanya. Kau datang bu pasti yang ngecek. Dan itu dia suang deh, kan lain banget. Kan ada di lain tangan su di tangan tidak itu deh. Yang ambil pisau nanti ini balik ke pulau ya pisau kateran dan lain doang apa naik. Kan ada begitu. Belajar kepada tangan. Tua iku indah deh. Salah sekete salah paham aja ada 30 tahun tak kira itu. Ya Allah, bukan umat Nabi Muhammad. Supaya bisa masuk Nabi Muhammad, hilangkanlah sorangan tulai. Yang sampai mau dego talingo. Bapak dua telingo mak, bu, bisa lihat. Kalau bapak kali ya, yo, ada pernah telingo suut dengan tidak masalah. Ada telingo mak masalah. Bapak kali ya, yo, ama asup lewat acu tamu ya, yo. Ya ada masalah telingo suut dengan tidak. Ayo, bapak kali ya, yo, ada pernah do. Malah saya nanti, saya busuk hati, saya iri hati. Tahu nih bu, saking sayangnya sama amak yang telingo, saking sayangnya sama amak yang telingo, dia dapat pipi kini mah 2 juta ini anak sayang telingo, dia lagi nagih telingo mereka sumbang kalaman dan sumbang dari mewali tahu kan, di Bali sumbang kolong dia Yesus dia kira, nah. Pulang anak kau yayo. Yayo banyak memakai kungu banyak. Satu lama kau mencuci di dalam kulit. Pak. Terlampau ampen kain tadi kau. Terlampau lampuin. Tibur telingo. Karena telingo subang kolong tadi. Tak pelantian kembali itu. Wih, kami subangnya. Pelantian. Dicari kedua pun nama tamu lah. Tahu nih ibu apa nanti jadi begitu. Ketika telingo suo. Katiku itu karena yang ada subang naik. Kida, telingo kida. Kau jangan mau ngambil pakai subang dah. Dan subang ini hilang, buka subang itu. Ayo deh, tidak ada ibu-ibu pas subang soal lain. Walaupun besok siang gua lagi satu sampai ke Tanjung Rio bagi subang. Baak ini buka subang soal lain. Betu bantu iri hati buat telingo tua. Lele ya, awalnya sampai mulai itu loh. Umat Nabi Muhammad kemudian mulai itu loh. Lele, la ya dakhulul jannah kati rahmi. Dan kamu sesuatu doa orang membuktikan tali silaturahmi. Bu belo lawa, ku ado salah minta mau. Ku ado lawa nani sakiti nani zolimnya. Ke mau itu sifat akhlak yang paling mulia. Lele. Temo mau kawan dan sampai mengecek dan sampai mati dan sampai hancur dalam kuat dan kalian mahon sih yo pada sok aja sama lagi Wahai bukan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya mulia. Yang saya memaukan. Memaukan kawan-kawan awak berdoa salah. Ya, terus silakan Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Itu sekalian nanti berdoa. Kapan ini itu adalah
harapan kita ini adalah mudah-mudahan kegiatan kita dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan dipandang sebagai dicinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.